Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para ustaz, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jami'ul Muawanah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji terdiri syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah di pagi hari ini hampir menjelang pertengahan bulan Sya'ban, kembali kita dapat bersama melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan kita luangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan berkah untuk kita semua. Shalawat teriring salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama yang amat mementingkan kebersihan, sehingga dalam ajaran-ajaran agama Islam, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat mementingkan at-thaharah, sampai Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirina, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thiyabaka fatahhir, bajumu bersihkan. Juga hadis yang sangat terkenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhafatu syatrul iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Karena itu wajar, karena memang secara umum Islam amat mementingkan tentang suci, maka dari semua kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, ini rata-rata mereka selalu mengawali bahasannya dengan babut toharah, bab tentang bersuci. Tentu ini bukan tanpa makna, Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa melihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Rasulullah SAW menyebutkan, yang pertama dihisab dari seorang hamba kelak di hari kiamat itu adalah sholatnya. Tapi ternyata cara yang pertama, pintu gerbang yang pertama untuk kesempurnaan sholat, ketika seseorang lulus dalam toharohnya. Bagaimana mungkin sholatnya akan diterima kalau cara wudhunya salah? Bagaimana mungkin sholatnya akan diterima kalau dia tidak mengerti mana yang najis, mana yang tidak najis?
Disitulah pentingnya memahami kenapa fiqhut thaharah dibahas di awal dalam kitab-kitab fikih kita. Yang kedua tentu saja adalah makna batiniyah, di mana orang yang bersih, suci, bukan cuma bersih dan suci zahirnya, tapi juga bersih hatinya. Ini kunci dari keberhasilan dan kesuksesan seseorang hidup di alam dunia ini. Makanya Nabi katakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah kata Nabi kita Muhammad SAW, dalam setiap tubuh manusia itu ada hati, ada segumpal darah, segumpal daging yang kalau ia bersih, insya Allah semuanya akan bersih. Tapi kalau segumpal darah ini kotor, maka yang lain kotor. Apa kata Nabi? Ala wahyal qalbi. Tidak lain itu adalah hati. Ini kenapa? Sebab at-thaharah atau kebersihan itu dibahas di awal-awal kitab-kitab fikih untuk mengajarkan kita dari nilai-nilai batiniyah, mensucikan hati kita. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dari penjelasan makna at-thaharah, biasanya para ulama akan membahas bab yang pertama adalah tentang bagian air. Karena memang airlah satu-satunya alat maupun sarana untuk bersuci. Kalaupun nanti dikenal dalam bab thaharah ada namanya tayammum, abu sebagai sarana at-thaharah, tetapi abu sebagai sarana thaharah ini hanyalah alternatif. Namun secara dasar thaharah itu berkaitan dengan air. Maka air pun dibahas dalam fikih. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci itu adalah air yang jernih, air yang bersih, terhindar dari najis. Bahkan beberapa ulama fikih mengatakan ketika digunakan untuk berwudu, mereka mengenal dengan adanya air mustakmal. Kalau al-ma'ul mutlak, air yang mutlak, artinya air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang dipastikan tidak ada najis di dalamnya. Maka dicontohkan air laut, air sumber mata air, air hujan yang ditampung. Ini selama air tersebut tidak mengandung sesuatu yang najis, apalagi mengandung sesuatu yang membahayakan, maka tentu ini boleh digunakan untuk bersuci. Walaupun nanti ada al-ma'ul mustakmal, di mana al-ma'ul mustakmal itu adalah air yang bekas digunakan saat kita berwudu atau saat kita mandi janabah, maka bekasnya itu disebut dengan al-ma'ul mustakmal, air yang sudah dipakai. Para ulama akan berbeda pendapat tentang al-ma'ul mustakmal ini. Sebagian mengatakan tidak ada air mustakmal, atau air mustakmal masih boleh digunakan untuk wudhu kembali. Tetapi sebagian ulama juga mengatakan al-ma'ul mustakmal, air yang sudah digunakan, kalau bekasnya terkumpul kemudian berjumlah menjadi 2 pula, maka hal ini masih boleh digunakan. Ini pengetahuan tentang air. Kenapa kemudian alat yang utama adalah air? Ini berkaitan dengan at-thaharah anil hadas, cara membersihkan hadas. Dalam fikih, Bapak Ibu yang saya hormati, membersihkan hadas itu terbagi 2. Yang pertama, at-thaharah anil hadatil asghar, bersuci dari hadas kecil. Dalilnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah
Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Orang-orang yang beriman, apabila kalian mau melakukan ibadah sholat, Allah perintahkan, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu sampai kedua mata kaki. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang punya hadas kecil, cara menghilangkannya adalah dengan berwudu. Tentu yang dimaksud dengan al-hadas ini bagian dari sisi hukum, karena urusan hadas itu tidak berarti harus kena sesuatu, tidak. Itulah disebut dengan kalimat al-hadas al-asghar, karena baik itu sababnya maupun solusinya ini diatur oleh syariat. Saya pernah ditanya, Ustaz, katanya salah satu yang membatalkan wudhu itu menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Saya jawab iya. Kalau saya punya wudhu kemudian saya bersentuhan kulit, berarti batal wudhu saya. Kenapa yang dicuci bukan tangannya aja yang nempel sama kulit orang lain? Atau dibalikan dengan yang lebih ekstrim lagi, Pak Ustadz, saya punya wudhu, tiba-tiba keluar angin. Kenapa kemudian saya harus wudhu semua lagi? Kenapa enggak yang itunya aja yang pas keluar anginnya? Saya jawab, ini adalah at-thaharah al-hukmiyah, bersih dari sisi hukum, bukan sesuatu solusi dari najis. Sehingga apapun yang dilakukan dari yang membatalkan wudhu, maka solusinya adalah sebagaimana petunjuk Allah, yaitu berwudhu dengan diawali dengan niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan kemudian membasuh dua kaki sampai mata kaki. Ini solusinya dari at-thaharah al-hukmiyah. Berbeda dengan at-thaharah anin najasah, membersihkan najis. Kalau orang ingin membersihkan najis, maka yang dicuci adalah yang terkenanya di mana? Karena dia bukan at-thaharah al-hukmiyah, namanya at-thaharah al-zahiriyah. Ya kelihatan. Pak Ustadz, saya punya wudhu, tahu-tahu saya mau sholat, nggak taunya nggak sengaja tangan saya tadi pas pegang dinding kepegang, maaf, kotoran tikus. Apakah saya berwudu? Tidak, karena Anda masih punya wudu, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Caranya bagaimana? At-thaharah anin najasah, suci dari najis, bersihkan. Yang mana yang dibersihkan? Cukup yang kena najis aja. Ini perbedaan at-thaharah al-hukmiyah, at-thaharah anil hadath dengan at-thaharah anil najasah, mensucikan hadath dengan mensucikan najis. Nah, yang kedua dari at-thaharah anil hadath rahimakumullah adalah at-thaharah anil hadatil akbar, bersuci dari hadas besar. Makanya kita kalau saat wudu, kenapa kita niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghar fardhon lillahi ta'ala. Ini dalam fikih namanya talaffuz, boleh dibaca, boleh nggak dibaca. Yang paling penting diniatkan dalam hati. Saya niat berwudu menghilangkan hadat kecil, fardu karena Allah. Maka ketika kita sudah niat dan melakukan rangkaian pensucian dari wajah sampai kaki,
maka berarti hadas kecil kita hilang. Sementara al hadatsul akbar, hadat besar, ini karena memang yang harus dibersihkannya semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib basah. Itu sebabnya kenapa Islam melarang, maaf, perempuan menggunakan pewarna, baik pewarna rambut maupun pewarna kuku. Kalau menggunakan pewarna rambut, selama pewarnanya tidak menghalangi masuknya air ke dalam kulit atau rambut, selama tidak menghalangi misalnya pewarna kuku kepada dasar kuku kita, maka nggak ada masalah. Tapi kalau bahannya misalnya minyak rambut atau apapun itu menghalangi masuknya air ke dalam kulit, maka hadat besar kita mandi janabah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut kecil karena cuma tadi sedikit aja. Disebut al hadatul akbar karena seluruh tubuh kita harus tersirami dengan air. Diawali dengan niat, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Dalam hati kita niat, saya niat menghilangkan hadat besar fardu karena Allah. Seluruh tubuh kita harus terkena air. Airnya pun sama sebagai penjelasan awal, harus air yang suci, mensucikan. Ada sebagian orang keliru misalnya, belum selesai mandi junubnya sudah menggunakan sampo atau sudah menggunakan sabun. Ini nggak boleh, karena air yang sudah bercampur sabun, air yang sudah bercampur dengan sampo, ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kelihatannya bersih tetapi tidak bisa menghilangkan hadas besar. Makanya cara yang terbaik adalah mandi dulu dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi tanpa tambahan apapun. Nanti kalau sudah selesai hilang hadas besarnya, baru gunakan sampo atau sabun. Ini cara menghilangkan al-hadatul akbar. Jadi jelas para hadirin rahimakumullah, at-thaharah dalam Islam sesuatu yang amat penting. At-thaharah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama at-thaharah anin najasah, yang kedua at-thaharah anil hadath, membersihkan najis, membersihkan hadath. Membersihkan hadat terbagi dua lagi, membersihkan hadat kecil dan membersihkan hadas besar. Hadas kecil caranya dengan berwudu, hadas besar itu caranya dengan mandi junub atau mandi janabah. Nah, yang pertama tadi saya katakan menghilangkan najis, tentu tata caranya pun diatur dalam Islam. Kita terkadang ketika tidak bisa membedakan mana yang najis, mana yang tidak najis, tentu ini menjadi masalah. Satu kekeliruan misalnya, sebagian orang menganggap orang yang tidur kemudian mengeluarkan cairan, kita menyebutnya dengan iler. Ini sebagian ulama mengatakan tidak semua yang keluar liur dari seorang yang tidur tadi dianggap najis. Makanya kalau ini dapat dipahami, orang akan tahu bahwa tidak perlu kita melarang. Misalnya orang mau tidur di masjid, banyak pengurus masjid misalnya melarang ada orang yang mau istirahat di masjid, gak boleh, karena khawatir katanya air liurnya nanti mengotori masjid. Padahal tidak semua air liur itu najis, dan dia pun bukan golongan najis yang berat. Kalaupun ada yang warna kuning dan bau, ini tidak termasuk kepada najis yang berat, hanya najis mutawasithah. Silakan diberi alas, alasnya digeser, sudah bisa dipakai untuk sholat, tidak ada masalah. Atau ada lagi misalnya najis yang dalam masjid terjatuh dengan kotoran cicak,
Itu kan najis yang tidak termasuk najis besar. An-najasah al-mutawassithah, najis yang sedang saja. Nah, pengetahuan itu penting supaya kita bisa memahami ini najis atau tidak. Atau terkadang maaf hidung kita saat pilek, saat flu, apakah yang keluar dari hidung ini cairannya najis atau tidak? Tentu tidak. Karena kalau seandainya ini yang keluar dari hidung kita dianggap najis, tentu akan memberatkan. Ini pengetahuan tentang najis. Sementara pengetahuan tentang hadas kecil dan hadas besar ini ditutup bahasannya oleh ulama dengan toharoh yang sebagai alternatif atau rukhsah. Apa toharoh yang merupakan rukhsah? Allah sampaikan dalam Al-Quran, fa illam tajidu ma'a fatayammamu sha'idan thayyiba. Ada alternatif ketika kita tidak mendapati air, baik untuk wudhu maupun untuk menghilangkan hadas besar. Islam memberikan solusi menggunakan abu sebagai alternatif dari air yang dikenal dengan nama tayammum. Fa illam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapati air. Ulama katakan yang dimaksud dengan kalimat fa illam tajidu ma'an, baik seseorang yang tidak mendapati air untuk berwudu atau mandi, atau karena dia terhalang untuk menggunakan air dengan sebab sakit, atau misalnya hanya ada ketersediaan air hanya cukup untuk minum dirinya dan keluarganya dan binatang peliharaannya, maka Allah sampaikan fatayammamu, maka silahkan bertayamum sha'idan thayyiba, dengan abu yang suci. Ada dua cara yang disampaikan para sahabat atau para ulama fikih berdasarkan riwayat para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, dengan cara membersihkan kedua telapak tangan atau mengusapkan abu ke kedua telapak tangan hanya sampai al-qu'ain, dua telapak tangan. Alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Tidak ada kalimat ilal marafiq. Bapak Ibu bisa bandingkan, kalau dalam praktek wudu Allah menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Tapi dalam tayamum Allah nggak sebutkan itu. Fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Makanya ulama sebagian mengatakan tayamum itu cukup mengusap wajah, kemudian mengusap kedua telapak tangan cukup segini. Ambil, usap muka, selesai. Ambil lagi, cukup kanan, kiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, karena memang di awal Allah menjelaskan tentang membasuh kedua tangan sampai siku dalam wudu, maka dalam tayamum pun berlaku yang sama. Maka cara yang kedua dipilih oleh ulama-ulama Syafi'iyah, tayamum itu adalah mengusap muka dengan sedikit abu yang tertempel tadi, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku. Caranya dibuka dulu tentu sama seperti wudhu, ambil dari kanan dulu selesai satu kali, kemudian kiri selesai satu kali. Tayamum ini karena rukhsah, dia ada dispensasi dari orang yang tidak bisa berwudu dan tidak bisa mandi,
maka dia berlaku baik untuk hadas kecil maupun hadas besar. Ketika ini kita pahami, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah berhasil melewati gerbang yang pertama untuk ibadah kita yang luar biasa, itu yaitu sholat. Pengetahuan ini penting untuk terus kita perhatikan baik-baik, supaya di awal yang kita pakai pastikan bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih dirinya. Terkadang bisa jadi ada orang ditegur suruh sholat, mas sholat yuk, aduh baju saya nggak suci nih. Padahal ketika ditanya kenapa alasannya badannya atau bajunya kotor tidak boleh sholat, karena dia menganggap baju yang kotor itu tidak boleh dipakai untuk sholat. Padahal beda dalam fikih, kotor dengan najis itu berbeda. Tidak selamanya bahwa orang yang pakai baju, maaf, dari pagi sampai sore sekalipun misalnya, yang mungkin kelihatannya secara zahir kotor, selama tidak terkena najis, maka dia belum disebut dengan hukum najis. Kita tidak berbicara tentang keutamaan, tidak. Tentang yang kita bicarakan adalah tentang sah dan tidak sahnya. Tentu secara keutamaan kita harus gunakan pakaian terbaik. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tetapi secara hukum, kalau baju itu, pakaian itu tidak terkena najis, maka masih dihukumi sebagai pakaian yang suci yang boleh dipakai untuk sholat. Tapi kalaupun ibu baru selesai ngambil pakaian dari lemari, masih wangi, selesai disetrika, baru dipakai oleh suaminya, tiba-tiba karena dia menerobos banjir, nggak tahunya yang dia lewati air yang isinya dari got, yang notabene air got ini tidak suci, kenanya cuma sedikit, celananya doang, nggak seberapa. Walaupun itu kita anggap tidak kotor, tapi ini sesuatu yang disebut dengan mutanajis. Sesuatu yang najis tidak boleh digunakan untuk melakukan ibadah sholat. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa betul-betul melaksanakannya dengan baik, tentu ini pengetahuan secara umum terlebih dahulu, yang detailnya sudah berkali-kali kita sampaikan. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara mandi yang benar. Ini kita seringkali lihat orang yang wudhu saat menghilangkan hadas kecil, yang sering terjadi adalah tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dengan syariat. Misalnya membasuh mukanya nggak perhatikan mana batas-batas muka. Masih ada misalnya kita berwudhu cuma sekedar mengusap wajah atas bawah, akhirnya sampai kemudian bagian telinga ini sebelah sini nggak terusap atau terbasuh. Atau ada yang lalai saat membasuh kedua tangan tidak sampai siku, sedikit, nggak semuanya kena. Ini tentu bagian dari hal yang harus kita perbaiki, sehingga insya Allah kalau ini kita perbaiki dengan benar, maka saat kita menuju ibadah yang paling utama, yaitu sholat 5 waktu, insya Allah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin ini pengantar kembali tentang babut toharoh, sehingga insya Allah saya yakin karena sering kita praktekkan, tapi terkadang suka ada yang lupa. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki cara toharoh kita, dan mudah-mudahan bukan hanya toharoh pada badan kita secara zahir, tetapi juga bersih hati kita dari segala sesuatu yang dilarang dalam Islam. Semoga bermanfaat, dan tentu saja kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi
tentang babu toharoh dengan tanya jawab yang mungkin disampaikan. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini dan saya persilahkan kepada Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang ditanyakan atau didiskusikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita dan kalau kita apakah kita melakukan dengan sama atau tidak melakukan dengan ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu konsep yang harus kita pahami betul, Islam memberikan aturan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuannya. Jelas ayat ini berkaitan dengan syariat. Ketika misalnya seseorang yang sudah wudu, Pak Ustaz, tapi ternyata kita yang berwudu ini punya penyakit sulit untuk menahan pipis, baru selesai udah keluar lagi, baru wudu lagi, sebentar keluar lagi. Ini berarti ada masalah yang tidak normal. Maka kita boleh berikhtiar. Mana ikhtiarnya? Bisa pakai pampers ditutup. Tapi Pak Ustadz pakai pampers tapi masih keluar juga, ya nggak masalah. Yang penting tidak mengotori tempat sholat, karena nggak netes berarti ditampung di pampers, walaupun keluar insya Allah sholat kita tetap sah, karena kita sholat dalam keadaan uzur syar'i, yaitu penyakit yang tidak bisa ditahan. Jadi konsep Islam adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Yang darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi Bapak Ibu kalau punya penyakit itu, ada beberapa orang yang karena faktor usia, faktor penyakit yang tidak bisa menahan pipis. Apakah kemudian dia tidak sholat? Ya silakan sholat. Bahkan orang yang dalam keadaan apapun tetap wajib sholat dan sholatnya sah. Dalam fikih ada namanya bahasan faqid at-tahurain. Orang yang sholatnya bahkan tidak berwudu, tidak bertayamum, secara hukum asal sah atau tidak, Pak? Ya enggak. Tapi dalam keadaan yang ekstrim, seseorang nggak bisa wudu karena misalnya tangannya terbelenggu di penjara, naudzubillah min dzalik. Mau tayamum, cari abu, nggak ada yang suci. Apakah orang ini berhenti sholatnya? Tidak, tetap wajib sholat. Sholat dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum. Apakah sholatnya sah? Sah. Karena dalam kondisi darurat lagi. Maka orang yang kena penyakit tidak bisa menahan pipisnya, diikhtiarkan lebih dulu dengan cara pakai pampers, walaupun keluar juga nggak ada masalah. Yang penting tidak mengotori tempat sholat sehingga menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya silakan. Terima kasih Pak. Itu mengatakan hari itu dan dia tidak benar karena jalan Allah terjadi banyak kan. Jadi apa itu apa yang faktanya itu dia itu saya itu matang. Ya. Oh, baik.
Bagaimana menurut Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, membuka aurat atau terbukanya aurat bukan bagian dari yang membatalkan wudhu. Dia adalah hal yang membatalkan sholat. Saya buat gambarannya begini. Kalau seandainya saya wudhu, kemudian aurat saya terbuka, apakah wudhu saya batal? Tidak. Karena hal yang membatalkan wudhu tidak ada satupun yang disebut dengan membuka atau terbukanya aurat. Malah kalau wudhu ya pasti terbuka aurat. Apalagi ibu-ibu. Nah itu kadang-kadang ibu-ibu misalnya karena khawatir, justru kadang-kadang ibu-ibu serba salah. Saya buka aurat saya terlihat sama orang lain, kalau tertutup aurat saya susah wudhunya. Maka saya sepakat dengan masjid kita ini harus menyiapkan tempat wudhu khusus untuk muslimah. Kenapa? Karena perempuan itu sama saja harus terbuka. Kalau jilbabnya nggak dibuka, susah. Apalagi yang jilbabnya rapat. Bagaimana cara ngebersihin wajahnya? Sementara wajah itu batasnya sampai sini. Nah, jadi kembali, kalau terbuka auratnya, kelihatan sama orang, wudhunya tidak batal, cuma haram. Ini harus dibedakan. Maksud haram gimana? Haram karena terbuka dan terlihat oleh orang lain. Maka buat perempuan nggak boleh dia wudhunya campur dengan laki-laki yang bukan mahram. Terkadang dia wudhu sengaja mau nggak mau kakinya diangkat, aurat, haram. Tidak batal wudhunya, tapi haram. Tangannya dibuka semua. Ini kelihatan tangan yang ini haram karena ini aurat. Jadi ini haram tapi tidak membatalkan wudhu. Atau apa yang disampaikan penanya tadi? Saat wudhu Pak Ustadz saya lihatin itu kok sampai terbuka semuanya belakangnya. Kalau dia sengaja udah tahu di belakang ada orang malah dibuka, haram karena terbuka aurat. Tapi tidak membatalkan wudhunya. Jadi kalau dia masih wudhu melorot nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja silakan saja. Tidak membatalkan wudhu, tapi dalam sholat baru batal sholatnya kalau auratnya terbuka. Kalau seandainya terbukanya dengan sesuatu dari luar, misalnya kita lagi sholat Idul Fitri di lapangan, tiba-tiba angin berhembus keras, sarung bapak naik ke atas, langsung ditutup lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau nyangkut Pak Ustadz, segera tutupi. Kalau yang ngelihat yang belakang, segera supaya tertutup. Tapi kalau sengaja diangkat, ya batal. Bukan batal wudhunya, tapi hanya batal sholatnya. Selesai, woi kamu tuh kok sholat? Nah, yang paling sederhana lagi untuk ditanya. Ketika sholat ternyata sarung yang kita pakai bolong. Bolongnya itu batasannya sampai terlihat warna kulit. Bapak harus cek betul sarungnya, celana panjangnya, suka ada bolong tuh bekas-bekas sesuatu, barang misalnya. Tahu-tahu ketika selesai sholat, wah bolong nih, berarti sholatnya nggak sah karena terbuka aurat. Terbukanya aurat, kita nggak perlu wudhu kembali karena wudhunya memang tidak batal. Yang batal adalah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau kita saudara apabila kita tidak bergerak di posisi di rumah maka kita untuk ini apakah bisa jadi kita boleh saudara ataupun memperhatikan karena dalam keadaan kita tidak bisa mengatakan
Baik. Posisi sakit adalah posisi uzur yang dalam fikih disebut dengan uzur syar'i. Uzur yang membolehkan seseorang menggunakan toharoh alternatif. Tadi masih ingat toharoh alternatif apa? Tayamum. Maka orang yang sudah tidak bisa bergerak berarti sakit, Pak. Saya bisa pastikan, insya Allah orang yang sudah posisi bergeraknya udah susah kemana-mana, ini pasti juga nggak boleh sembarangan kena air, nggak boleh mandi, udah nggak boleh macam-macam. Maka silahkan tayamumkan. Kalau dia tangannya pun nggak bisa bergerak, kalau bisa bergerak dia yang tayamum sendiri. Kan sederhana, nggak beda dengan wudhu. Kalau wudhu kita harus ke kamar mandi dulu, tapi kalau tayamum cukup usap muka, usap kedua telapak tangan, selesai sholat. Tapi kalau masih bisa Pak Ustadz, ini bisa sih bergerak atau bisa duduk, masih boleh juga wudhu. Atau bahkan yang sakit pengen diwudhukan dulu, pengen seger katanya, boleh nggak diwudhukan? Nggak masalah. Berarti harus geser embernya, ambil airnya, kita yang wudhukan, nggak masalah. Cuma problemnya kalau diwudukan pasti airnya terus nyebar kemana-mana, pepek semua, basah semuanya, malah akhirnya dingin, mengganggu yang sakit. Jadi yang efisien, ambillah toharoh alternatif, yaitu tayamum. Tayamum memang boleh Pak Ustadz sama dokter, jangan dipahami abunya banyak Pak. Berarti Pak Ustadz ambil tanah dulu, atau ambil abu di samping masjid, taruh di nampan, digituin. Tidak Pak. Menggunakan dinding rumah sakit pun nggak masalah. Namanya aja alternatif, nggak mesti ada abu di sini, nggak. Yang penting kita pastikan tempatnya kering, suci, tidak ada najis di sana. Tempelkan, usapkan mukanya yang sakit, usapkan kedua telapak tangannya atau tangannya, silahkan dia melakukan ibadah sholat. Diperbolehkan mewudukan orang lain atau mentayamumkan orang lain yang tidak bisa melakukannya. Kalau mau gaya-gayaan aja Ustaz boleh nggak? Saya pengen ngewuduin kakak saya lah, kakak saya wuduin, boleh, tapi makruh selama dia masih mampu melakukannya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, masih ada ibu-ibu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kan kita itu kalau mau sholat kan kita mandi, habis mandi kita pakai sarung gitu. Apakah itu sah sholatnya Pak Ustaz? Habis mandi? Pakai sarung gitu cuma satu doang. Oh baik. Tapi pakai mukena? Ya, itu pakai mukena. Ya. Baik. Selama ibu tertutup auratnya, maka sholat kita nggak masalah. Pak Ustadz, saya sholat habis mandi nggak pakai apa-apa, cuma sarung tok. Maaf, celana dalam nggak pakai, yang di depan kacamata nggak pakai juga, buas, tapi tertutup oleh mukena, tertutup oleh sarung, sah, nggak ada masalah. Yang penting tertutup. Ya, yang nggak boleh misalnya ini nggak pakai, ini nggak pakai sarung, nggak pakai apa-apa, orang gila itu mah, nggak boleh, jelas. Jadi selama tertutup auratnya nggak masalah. Sebagaimana ibu-ibu, emang Pak Ustadz wajib pakai mukena? Enggak juga. Ibu yang sudah berpakaian muslimah, nutup aurat, kakinya juga tertutup, cuma dua telapak, silakan, nggak masalah. Makanya sebenarnya walaupun memang kita terbiasa kalau nggak pakai mukena nggak enak, bagus. Berarti ini mukena disiapkan khusus untuk sholat. Contoh maaf, seperti ibu hari ini berpakaian, nggak apa-apa nggak pakai mukena. Jadi ketika ibu hanya pakai sarung saja, pakai tambahin mukenanya, semuanya tertutup auratnya, sholatnya tetap sah.
Bapak-bapak juga sama. Pak Ustaz, saya sholat nggak pakai celana, boleh nggak? Boleh. Mungkin yang pakai sarung aja nggak pakai celana, nggak ada masalah. Pakai gamis nggak pakai celana, tapi gamisnya nggak ada bolongnya di tengah, boleh, nggak ada masalah. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Ya, silakan ibu-ibu. Masih ada ibu-ibu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya di tempat yang sama, jadi diskusi kita tempatnya itu diperbolehkan enggak? Kan biasanya kalau saya di tempat itu boleh tembok itu yang bisa. Ya. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, tayamum itu gak masalah di suatu tempat. Misalnya sholat subuh, tayamumnya di sini. Anggaplah ini tempatnya, ya, di sini. Nanti zuhur di sini lagi, gak apa-apa. Yang penting caranya kan begini. Saya akan praktekkan caranya. Tayamum itu pertama tempelkan tangan kita di tempat yang datar ataupun kering. Niat dalam hati, nawaitu tayammuma listibahati sholat. Saya niat tayamum untuk membolehkan sholat. Setelah ditempel, buang ke kiri atau ke kanan boleh. Usap muka, selesai. Ambil lagi, buang lagi, tangan satu, tangan dua, selesai. Otomatis yang nggak boleh itu yang di sini. Ini karena bekas namanya Abu Mustakmal yang ini. Jangan tayamum nanti pakai ini lagi lah, enggak. Tapi kalau di sini nggak masalah. Mau dipakai 5 kali, 10 kali, nggak ada masalah. Asal tempatnya yang ini. Itu boleh. Kalau ibu ragu ya tinggal geser dikit aja kok dari sini, geser sini. Zuhur, asar sini, maghrib sini, isya sini. Tidak ada yang sulit dalam tayamum juga. Jadi sekali lagi, tayamum di tempat yang sama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tidak masalah. Termasuk misalnya ibu mau, udah batal baca Quran di sini aja tayamumnya, nggak ada masalah. Yang nggak boleh yang sebelah sini, yang tadi buangan debunya, karena namanya mustakmal. Demikian, wallahu a'lam. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan insya Allah malam Selasa besok, malam 15 bulan Sya'ban. Sebagian ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini, tetapi menghidupkan malam 15 di bulan Sya'ban sangatlah baik. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setengah bulan lagi kita menuju Ramadan yang mulia. Semoga Allah anugerahkan panjang umur, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana minal Qur'anil 'azim wa waffiqna wahdina ila shiratikal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.